Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, gimana kabarnya semua? Ini adalah konten perdana saya di bulan suci Ramadan tahun ini. Lagi-lagi karena kesibukan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kalau bulan suci Ramadan itu jadwal ceramah subuh dan ceramah tarawih itu selalu saja padat. Jadi saya mau bahas soal flexing ya. Fenomena yang belakangan banyak di media sosial. Para pejabat oknum keluarganya, bukan dia, keluarganya yang katanya flexing. Kita nggak tahu sebenarnya, tapi ya oke, kita sepakat saja itu flexing, memamerkan hartanya. Ya tentu ini sudah jelas ya di dalam agama kita, tentu dilarang. Nah mungkin istilah yang sesuai dengan istilah flexing ini istilah riya ya. Riya itu ingin dilihat, memperlihatkan kepada orang lain. Meskipun kalau dalam terminologi istilah agama ini, riya itu lebih kepada amal perbuatannya. Misalnya orang yang bersedekah, yang melakukan kebaikan ibadah, sholat misalnya dalam rangka untuk dianggap sebagai ahli ibadah. Jadi bukan tujuan karena lillahi ta'ala, tapi karena ingin dilihat oleh manusia, memamerkan ibadahnya kepada orang lain. Misalnya orang yang bersedekah, di dalam Al-Quran dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sia-sia hartamu yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan itu kalau disertai dengan alman, menyebut-nyebut sedekah tersebut. Kemarin saya sudah sedekah 50.000 ya. 50.000 pamer. Ya berapapun sebenarnya sedekah kalau disebut-sebut ya tidak bagus. Nah, kemudian wal adha, jangan juga mencaci maki. Jadi misalnya kita memberikan sedekah infak kepada fakir miskin, kemudian kita caci maki mereka. Kamu dasar miskin, makanya bekerja, ini ambil 50.000. Jangan ya. Jangan lukai orang yang menerima sedekah kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, seperti apa? Seperti orang yang berinfak dalam rangka untuk flexing tadi. Atau misalnya di surah yang lain, di surah Al-Ma'un yang teman-teman saya kira sudah banyak hafal, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, ini neraka wail atau kecelakaan, kebinasaan kepada orang yang sholat. Loh, kok orang yang sholat binasa? Nah, dia sholat tapi alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi sholatnya tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Walladzina hum yura'un. Nah, ini dia orang-orang yang flexing, yang berbuat riya, memamerkan kepada orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan dia enggan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi jelas ya teman-teman, larangan flexing dalam Al-Quran yang istilahnya itu riya. Tetapi kadang juga ya riya itu disalahpahami. Katanya misalnya saya nggak mau ke masjid karena takut dibilangi orang yang rajin ke masjid. Nggak mau, saya takut riya. Nah, padahal sebenarnya itu sudah riya ya teman-teman. Ada ulama Fudail bin Iyad memberikan rumus tentang riya dan syirik. Nah, riya itu kata beliau tarkul amali li ajlin nas, meninggalkan perbuatan ibadah karena orang lain. Nah, seperti tadi, tidak mau ke masjid karena takut dibilangi rajin ke masjid, tidak mau bersedekah takut dibilangi nanti orang yang rajin bersedekah. Nah, itu sebenarnya sudah riya. Sedangkan wal amalu li ajlin nas syirkun. Kalau kita berbuat ibadah, melakukan kebaikan karena orang lain juga, itu bukan riya namanya, tapi syirik. Ini yang bahaya, syirik. Jadi riya salah, syirik juga salah. Bahkan dalam riwayat, itu iklan motor suaranya kencang banget. Sampai di mana tadi? Oh ya, riya ya. Jadi riya itu dalam hadis diistilahkan sebagai asyirkul asghar, kata Nabi. Kata Nabi, syirkul asghar itu adalah riya
nanti di hari kemudian yaqullahu ta'ala yaumal qiyamah idhabu ilal ladzina yura'una fid dunya. Orang-orang yang berbuat flexing, riya di dunia, dia melakukan perbuatan karena ingin dilihat oleh orang lain, atau dia meninggalkan perbuatan kebaikan karena tidak mau dilihat oleh orang lain. Nah, coba kalian pergilah nanti kepada mereka yang kepada mereka kamu melakukan perbuatan kebaikan, ingin dilihat sama si fulan. Coba nanti di hari kemudian kamu datangi fulan, minta pahala sama dia. Kata Allah, ya tentu mereka tidak akan mendapatkan pahala, karena yang memberi pahala hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan syirik. Ibaratnya Allah itu diduakan. Ya tentu Allah cemburu. Manusia aja kalau diduakan kan cemburu. Allah diduakan karena berharap pahala kepada orang lain. Nah, yang kita tuju tadi, beramalnya kepada siapa. Nah, makanya Allah mengistilahkan sebagai Nabi mengistilahkan cuma asyirkul asgar, itu riya. Nah, dua-duanya bahaya. Riya bahaya, syirik juga bahaya. Nah, yang diperintahkan kepada kita tentu yang ketiga, yang namanya al-ikhlas. Kata Fudail bin Iyad tadi, kalau ikhlas itu ayyu'afikallahu minhuma, semoga Allah menghindarkan kita dari keduanya. Jadi ikhlas itu tidak meninggalkan perbuatan amal ibadah kebaikan karena orang lain, dan juga tidak melaksanakan perbuatan karena orang lain, tapi betul-betul semata-mata karena lillahi ta'ala. Makanya yang selalu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hindari yang namanya flexing, hindari yang namanya pamer harta. Apalagi memang bukan pamer sebenarnya yang disuruh oleh agama kita ya, tapi bersedekah, berinfak. Nah, di bulan Ramadan ini kita wajib untuk berzakat. Karena memang di dalam Al-Quran itu harta itu dianggap sebagai fitnah. Jadi ya wajar kalau banyak orang yang marah ketika para oknum pejabat ini yang melakukan flexing ini dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, karena memang di dalam Al-Quran harta itu diistilahkan sebagai fitnah. Ibarat dua sisi mata uang, dia bisa baik, bisa juga buruk. Baik kalau digunakan untuk kebaikan tentunya, buruk kalau digunakan untuk keburukan. Pamer tadi ya jelas-jelas keburukan, diistilahkan sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, kata Al-Quran, keluarga anak-anakmu, keturunanmu adalah fitnah. Kenapa dinamakan fitnah? Karena harta itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, seperti yang ramai kan? Ya, karena memang tabiat manusia itu tidak senang melihat kekayaan orang lain. Ya pasti nggak senang. Makanya disitulah hikmah diperintahkannya sedekah, infak, zakat, untuk meminimalisir kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, khususnya orang-orang yang tidak mampu. Nah, makanya jangan flexing, tapi perbanyak sedekah, infak. Ya, oke. Ini sudah mau sampai saya di kampus. Sebentar saya mau menguji mahasiswa munakasyah ya. Oke. Sampai di situ dulu ya, nanti kita lanjut di konten-konten berikutnya. Ya mudah-mudahan saya akan sisihkan waktu untuk subscriber di manapun Anda berada. Kita akan kaji tentang Ar-Rasul fi Ramadan. Saya dapat buku PDF di Facebook, saya dapat link. Oh, ini bagus kalau kita bahas ini Ar-Rasul fi Ramadan. Ya mudah-mudahan ya ada waktu kita bahas sambil baca kitab Ar-Rasul fi Ramadan ini. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah komentar, yang sudah like, yang sudah share, dan yang sudah subscribe channel Fuad Mansur ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.